Penebar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, yang harus menjadi perhatian kita adalah sikap kita sebagai orang yang beriman dalam mendengarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Allah juga berfirman, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, lalu kemudian dia memilih yang lainnya. Allah juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam memutuskan perkara yang ada, yang terjadi di antara mereka. Dan mereka menerima, tidak ada berat dalam hatinya dan tunduk menerima dengan sebenarnya. Itu sikap orang yang beriman. Ya. Di antaranya terkait dengan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya. Kita sudah tahu orang kafir ada berapa macam, kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mustakmin, kafir mu'ahad. Maka kafir harbilah yang diperangi, karena mereka memerangi. Itu sudah kita bahas pada surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-9. Adapun yang tidak memerangi, tidak mengusir dari negeri kita, ya, maka tentu saja tidak dihalangi oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik dan berbuat adil. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Nah, meskipun demikian, kita bisa berbuat baik dan beradil, namun pada batasan tertentu harus menjadi perhatian besar. Seperti at-tasyabbuh bil kuffar,
menyerupai orang-orang kafir, ya, maka tidak boleh. Ya. Nah, di dalam keterangan yang akan kita bahas ada beberapa ya poin-poin yang sudah mungkin pada pekan sebelumnya sudah kita bacakan ya, masih membahas dalil-dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan mengikuti mereka ya. Pada pertemuan sebelumnya yaitu surat Al-Jathiyah ayat 16 sampai 19 ya. Kemudian di dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim ya, li mukhalafati ashabil jahim, konsekuensi jalan yang lurus untuk menyelisihi ya ashabul jahim, penghuni-penghuni api neraka ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan ya, yafrahul kafirun bi muwafaqatil muslimin fi ba'di umurihim wa yasurruna bihi wa yuwadduna allau badalu aziman liyahsuna dzalik. Orang-orang kufar, orang kafir itu gembira dengan adanya orang-orang Islam yang mengikuti perkara mereka ya, yang menjadi kekhususan bagi mereka. Itu tasabbuh. Mereka senang dan mereka ingin seandainya mereka harus mengerahkan ya allau badalu aziman, yaitu upaya yang sangat besar untuk bisa mengkondisikan atau menghasilkan perkara tersebut, yaitu kaum muslimin mengikuti mereka ya. Oleh karena itu mari kita lihat Al-Quran ya, sehingga jangan sampai kita menjadi fobi, karena Al-Quran yang menjelaskan. Allah Ta'ala yang berfirman, Nabi SAW yang bersabda, sikap orang beriman sami'na wa ata'na ya. Yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat 36 dan 37, Allah berfirman, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la waq. Surat Ar-Ra'd 36 dan 37, yang artinya, dan orang-orang yang kami karuniakan, kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu maksud di Alkitab Al-Quran, yaitu ke orang kaum muslimin ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir dan juga Syekh Sa'di dalam tafsir ya. Mereka gembira dengan apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari kelompok ada yang mengingkari sebagiannya. Nah, di sini maksudnya mengingkari di sini, mengingkari apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi, mengingkari Al-Quran, ya, atau mengingkari sebagian Al-Quran. Ya, siapa mereka? Disebut dalam Ibnu Katsir al-Yahud wa Nasara. Ya. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya diperintah agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya, hanya kepada Allah aku menyeru dan hanya kepada Allah tempat aku kembali. Ya. Yang demikian pada ayat ke-37 ini sebagai syahidnya. Ya. Demikian juga telah kami turunkan kepadanya yaitu Nabi Muhammad hukman Arabiyan, ya. Syariat yang jelas, hukum-hukum yang muhkam, ya, wadih, ya, yang jelas. Nah, kemudian ini syahidnya. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala,
ya, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya sekiranya engkau mengikuti ahwa, yaitu hawa nafsu mereka, di mana hawa nafsu mereka ini mereka mengatasnamakan agama karena memang mereka ya merubah-rubah agama. Ba'da ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-ilmu minal ilmi. Kalau engkau mengikuti mereka setelah datang kepada engkau ilmu, maka tidak ada penolong pun dan yang menjaga selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Apa yang menjadi syahid di sini yaitu wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi. Ya. Jadi sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ittiba kepada hawa nafsu mereka ini, ya. Dan sini masuk semua orang, siapapun yang mengikuti hawa nafsu setelah datang ilmu. Apa itu Al-Quran? Ya, termasuk juga as-sunnah hadis Nabi SAW. Itu Islam di sini. Dan kita lihat ya, perbedaan Islam dengan yang lain. Yang lain ada amal tanpa ilmu, ada ilmu tanpa amal. Sementara Islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya Allah yang telah membawa, yang mengutus nabi rasulnya telah membawa ilmu bermanfaat dan amal soleh untuk unggul di atas agama yang lain, ya. Meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi orang-orang ahlul kitab juga tidak suka kalau kita itu multazim, berpegang teguh kepada agama kita. Tidak suka. Mereka berusaha untuk mengalihkan. Ya. Mereka berusaha untuk apa? Agar kita ngikuti, tasyabbuh, ittiba pada mereka. Ya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, maka tidak ada penolong. Ya. Setelah datang petunjuk, datang ilmu. Nah semua, ya, ayat-ayat yang menjelaskan, termasuk ayat sebelumnya, di mana Allah berfirman, ya, bahwa juga jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Ya, bayam bainahum. Setelah datang ilmu, mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu karena kedengkian. Ya. Kemudian Allah berfirman pada sebelumnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami berikan kepadamu syariah, ya, dari al-amr, ya, dari perintah, dari perkara, maka ikuti. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ini larangan, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya, ini syahidnya, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jadi mereka beragama dengan hawa nafsu. Ya karena memang ya mereka merubah-rubah, ya. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Ya, mereka telah merubah agama ini dari tempatnya. Bagaimana firman Allah, ya, dalam surat An-Nisa, ya, ayat 46, Al-Maidah ayat 51, ya. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Ya, di antara orang Yahudi mengatakan mereka merubah, ya, al-kalima, Taurat, ya, dari tempatnya. Sehingga apa? Mereka beragama mengikuti hawa nafsu. Dan mereka berupaya, ya, ingat, karena ini kajian umum, ingat bahwa apa? Bahwa bukan berarti
kita tidak boleh untuk berbuat baik dan berbuat adil selama tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kaum muslimin. Itu penting untuk dijadikan perhatian ya. Meskipun demikian, apalagi yang memerangi, yang tidak memerangi, yang berbuat baik, tetap tidak boleh apa? Tasabuh dengan mereka. Dalam urusan apa? Dalam kekhususan ya dari agama mereka. Nanti kita akan bahas apa itu definisi tasabuh ya, apa saja, dalam hal apa. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan secara umum ya untuk apa? Tidak mengikuti mereka. Termasuk dalam surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi wa min wali wala nasir. Walan tarda, lan di sini yufidu al-istimrar, sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ya, tidak akan pernah ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan Nasara hingga engkau mengikuti milah mereka. Apa milah mereka? Kekhususan dalam beragama. Ya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hak, yang benar. Seandainya engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu al-ilmu, kebenaran, maka tidak ada selain Allah penolong, ya, pelindung dan penolong. Baik. Ini juga sama, ya. Ini menunjukkan apa? Larangan mengikuti atau tasyabuh pada mereka. Ini secara dalil-dalil secara umum, ya. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah 145 sampai 150, ya. Panjang ayatnya. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin, ya. Seandainya engkau mendatangi ahlul kitab dengan setiap ayat yang ada, artinya memberi hujjah pada mereka dengan ayat Al-Quran, matabi'u qiblatak, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau juga tidak akan mengikuti kiblat mereka, ya. Sebagian mereka juga tidak akan mengikuti kiblat sebagian dari mereka. Seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu, yaitu kebenaran, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Ini. Ya. Ini syahidnya sampai urusan kiblat saja. Makanya Nabi dulu waktu ketika ya menghadap Baitul Maqdis, ya, maka beliau menengadahkan ke langit, ya. Maksudnya apa? Supaya Allah ngasih petunjuk kiblat apa, ya. Dan turun firman Allah. Itu apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami lihat wajahmu seling mengenai langit atas, ya. Silakan hadapkan wajahmu kepada kiblat yang kau suka. Hadapkan kepada Masjidil Haram. Ini dirubah kiblat. Ya, ada hadis yang menjelaskan pada ada yang sholat asar, ada yang sholat subuh. Di saat itu sedang sholat asar, hadis yang berbeda. Ya, bahwa kiblat berpindah ke Ka'bah langsung di saat itu orang-orang pada pindah. Di saat sholat, ya, menunjukkan sikap ketika apa? Mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi. Langsung para sahabat di saat sholat merubah arah, ya, merubah arah mereka di saat sholat berjamaah.
Ada riwayat salat subuh dan juga salat asar. Ya, ini. Urusan kiblat, ya, urusan kiblat. Para jemaah. Dan memang hidayah datang dari Allah Ta'ala. Artinya di sini yang tidak mau, yang menolak, bahkan memang mereka sangat ingin, ya, wadda katsirum min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro hasadan min indi anfusihim. Sangat besar keinginan kebanyakan dari ahli kitab, ya, agar kalian apa? Yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro, murtad dari agama kalian, jadi kafir lagi. Ya. Kan ada bagian min indi anfusihim, kedengkian yang ada dalam diri mereka lain. Nah, artinya apa di sini? Kita diwajibkan untuk menjaga akidah, bukan apa-apa, ya. Toleransi ya dalam urusan muamalah, urusan akidah, urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Ini harus dijaga. Masing-masing kaum muslimin harus menjaga akidah dan keyakinannya. Orang mukmin, ya, juga menjaga akidah saudaranya untuk menjelaskan. Mau bermuamalah, Nabi pernah punya hutang kepada Yahudi, menggadaikan apa? Baju besinya, pernah beli kuda sama Yahudi, ya. Tidak ada masalah. Bertetangga, gak ada masalah. Ya, artinya ada ketika punya tetangga di luar Islam harus tetap dihormati, dimuliakan sebagai tetangga. Ya, ini para jemaah. Tapi urusan agama termasuk diantaranya perkara at-tasyabbuh, menyerupai mereka dalam kekhususan yang dimiliki, ya, oleh mereka. Nanti, ya, akan datang penjelasannya insyaallah dan contoh-contohnya. Ini dalil-dalil yang umum. Kan di dalam surat Al-Baqarah 146 Allah sebutkan di sini alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, sebagian dari orang-orang yang telah Allah berikan Alkitab seperti Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasara, mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Artinya memang akan datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ahmad, ya, yang namanya Ahmad, seperti yang ada di dalam surat As-Saff, ya, itu. Wa id qala Isa banu, ya, Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, ya, min at-taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Ketika Nabi Isa berkata bin Maryam kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasulullah, Rasul itu untuk kalian, membenarkan apa yang ada di Taurat, ya, dan kabar gembira dengan datangnya Rasul setelahku nanti yang namanya Ahmad. Nah, itu. Dan mereka tahu di Taurat ada, di Injil ada. Tapi bagian mengenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Masalahnya apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sebagian kelompok, sebagian dari mereka itu menutupi kebenaran padahal mereka tahu, sadar, ya. Ini. Ya, ada juga yang masuk Islam, banyak masuk Islam. Di antara istri Nabi Sofia, ya, binti Huyai, Yahudiyah awalnya. Abdullah bin Salam, radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ya, awalnya adalah pendeta Yahudi. Maka di sini dikatakan wa inna fariqam minhum. Sesungguhnya sekelompok dari mereka, dari sini ditabi'id. Nah, tidak semuanya, ada juga yang dapat hidayah. Nah, tapi orang mengatakan wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda itu keinginan kuat.
kebanyakan. Nah ini kathirun min, kebanyakan dalam kitab. Berarti sedikit yang masuk Islam. Kebanyakan sangat ingin untuk kita itu murtad. Nah, pintu yang paling utama awalnya apa? Tasabuh. Ya. Apa itu tasabuh nanti insyaallah. Ya. Ini paling tidak kita paham dalil-dalil yang menjelaskan akan larangan secara umum mengikuti mereka. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran ayat 105 Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah engkau menyerupai atau menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih dalam agamanya setelah datang kepada mereka al-bayyinah, ya, penjelasan, yaitu kebenaran. Siapa mereka? Kata Ibnu Taimiyah, al-Yahud wan Nasara, di mana pecah mereka menjadi lebih dari 70 golongan. Nabi melarang mengikuti mereka, mencontoh mereka, ittiba pada mereka. Bahkan tadi masalah kiblat. Apa kata Ibnu Taimiyah? Agar orang Yahudi tidak berhujjah kepada kalian bahwa apa? Nah, ini orang Islam ini sama untuk kiblatnya. Lalu kemudian mereka mengatakan, kata beliau, qad wafaquna fi qiblatina fa yushiku an yuwafiquna fi dinina. Ini kiblatnya sama dengan kami. Nanti juga akan sama agamanya dengan agama kami, akan menyerupai kami agamanya. Faqata Allah bi mukhalafatihim fil qiblah hadhil hujjah. Kemudian apa? Allah putus dengan apa? Allah tetapkan untuk menyelisih mereka dalam masalah kiblat ini hujjah. Dan hujjah ini berlaku bukan hanya untuk masalah kiblat saja, untuk menyelisihi mereka dalam segala hal yang terkait dengan apa? Urusan agama. Nanti insyaallah detailnya kita lanjutkan, ya. Kemudian juga dalam surat An-Nisa dalam ayat 115 seperti yang sering kita dengar, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Berarti selain jalannya orang beriman, jalan siapa? Orang kafir. Dan orang beriman di saat itu siapa? Para sahabat. Nah, ya. Apa yang menjadi ancamannya? Dibiarkan tersesat dan dimasukkan ke neraka jahanam. Ingat para jemaah sekalian, bahwa ketika kita menyelisihi perintah, melanggar larangan, tentu akan ada akibat, termasuk dalam tasyabuh. Ya. Kalau kita istiqomah, juga ada dampak yang jelas dalam surat Al-A'raf 96 di situ, jelas sekali. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Ya, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, iltizam, berpegang teguh kepada keyakinan akidah Islam yang benar, bertakwa kepada Allah, ya, menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan Nabi, meninggalkan larangan dengan mengharap pahala dan takut dengan siksanya. Maka apa? Kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Itu sudah janji Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa dikasih jalan keluar, kasih rezeki dari yang tidak diduga. Tapi ingat, walakin kadzabu. Ya, akan tetapi mereka telah berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Fakhadnahum bima kanu yaksibun. Apa akibatnya? Ya, kami adab atas perbuatan mereka. Fakullan akhadna bidambih.
faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing, ya, kalau anak-anak yang di atas jangan rame ya, maka masing-masing kami adab dengan sebab dosa-dosa mereka. Ada yang dilempar batu dari langit, ada yang dimatikan dengan suara keras, ada juga yang disedot oleh bumi alias oleh gempa, longsor, ada juga yang ditenggelamkan dalam air, surah Al-Ankabut ayat 40. Tolong ya anak-anak yang di atas, ibu-ibu minta tolong dikendalikan, mengganggu. Ya, jadi itu dalam surat Al-Ankabut 40 ini karena dosa-dosa. Ya. Apakah terjadi dengan dihujani batu dari langit? Terjadi dengan suara keras? Terjadi tidak dengan longsor, dengan gempa? Dengan banjir bandang? Terjadi. Dengan tsunami? Terjadi. Di antara dosa kita tasyabuh. Dan tasyabuh ini banyak kaum muslimin sudah para jemaah yang tidak memahami perkara itu, ya, yang tidak memahami perkara tersebut. Oleh sebab itu, mari kita pelajari dengan baik agama ini dengan harapan ketika itu dikerjakan perintah, ditinggalkan larangan karena Allah, mudah-mudahan ya menjadi salah satu sebab tertahannya bencana, menjadi salah satu sebab datangnya barokah, keberkahan. Ini. Dan upaya dengan kita mempelajari, upaya agar kita pun juga tidak sampai terkena imbas dari orang-orang yang melakukan kedoliman. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surat Al-Anfal ayat 20 berapa 25 Allah berfirman, takutlah kalian pada bencana yang tidak menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, ya, tapi bisa menimpa kepada yang tidak. Nah, yang tidak ini mudah-mudahan juga menjadi sebab tidak tertimpa, bahkan jadi sebab ketika kita tidak zalim tapi kita adil, berpegang teguh Quran dan Sunnah dengan baik, dengan keinginan kuat, ya, maka mudah-mudahan diberikan keselamatan, ya, sebagaimana disebutkan ya dalam sebuah hadis bahwa kita ini berada pada satu zaman, ya, banyaknya apa, ya, disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya di Sahih Al-Albani. Apa? Innakum fi zamanin, ya, man taraka minkum usyra ma umira bihi halak. Summa ya'ti zamanun man amila minkum bi usyri ma umira bihi najah. Rawahu At-Tirmidzi, Tabrani, ya, dan yang lainnya dari Abu Hurairah, hadisnya sahih. Sesungguhnya kalian berada pada satu zaman, siapa di sini? Para sahabat. Barang siapa di antara kalian meninggalkan 1/10 dari perintah, binasa, celaka. Kemudian akan datang satu zaman, barang siapa mengamalkan 10% dari perintah, selamat. Baik. Nah, di sini para ulama menjelaskan apa 10% yang ditinggalkan dari perintah, apa 10% yang dikerjakan dari perintah, amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya? Ya. Masih amar ma'ruf penting para jemaah. Jangan kita cuek. 1/10 di zaman Nabi ditinggalkan apa? Halak, binasa, celaka. Di zaman sekarang dikerjakan 1/10 saja. 10% saja. Innakum fi zamanin
man taraka minkum ya usyra ma umira bih halak. Tsumma ya'ti zamanun ya man taraka minkum ya man amilah bi usyri ma umira bih naja. Kalian berada pada satu zaman, itu para sahabat, di mana barang siapa meninggalkan 1/10 yang disuruh, yang diperintah, maka dia halak, celaka, binasa. Dan suatu saat akan ada datang satu zaman, barang siapa dari ya beramal di dalamnya 1/10 saja, maka apa? Selamat. Artinya, kalau ada upaya, kita berupaya, kita tidak mentazkiyah diri kita sendiri. Ya, tidak mentazkiyah diri kita sendiri. Kita tidak mau rasa sok suci, tidak, tapi kita berusaha, berupaya. Ya, dan Nabi memberikan jaminan seandainya 10% saja ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, selamat. Nah, siapa tahu menjadi kontribusi bagi 90% yang banyak ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkarnya. Banyak orang yang berbuat kemungkaran, meninggalkan yang ma'ruf. Nah, siapa tahu dengan harapan kepada Allah, ya, itu menjadi penghalang datangnya ya bencana, berbagai macam musibah, musibah agama, musibah dalam dunia, terutama al-musibah fid din, musibah agama, termasuk tasabbubil kufarin musibah, dan banyak sekarang, masya Allah para jemaah, kita tidak bisa pungkiri. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Apakah anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita? Nah itu, ya. Dengan demikian, ketika kita mempelajari, mudah-mudahan Allah berikan taufik, pertolongan agar kita bisa bicara. Jangan ini menyerupai orang tua, jangan ini terus tidak berhenti. Amar ma'ruf nahi munkar para jemaah. Ya. Innakum fi zamanin man taraka minkum usra ma umira bihi halak. Tsumma ya'ti zamanun man amila minkum bi usri ma umira bihi naja. Akhrajahu at-Tirmidzi, Tabrani, dan Abi Hurairah radhiyallahu taala. Sesungguhnya kalian siapa? Para sahabat. Para sahabat. Ya, berada pada satu zaman, barang siapa meninggalkan 10% dari yang diperintah, maka dia binasa. Kemudian akan datang satu zaman, barang siapa yang mengamalkan, melakukan 10% dari yang diperintah, maka dia akan selamat. Selamat. Ulama menjelaskan kalau sholat, zakat dari sekian perintah kemudian dikerjakan 10%, bukan itu maksudnya, tetap dosa. Oh, saya 10% Ustaz, sholat iya, puasa enggak bisa, tetap dosa. Maksud di sini ada apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, di mana banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau amar ma'ruf mungkin mudah, tapi banyak yang cuek. Ya, mari kita kerjakan meskipun barangkali kelihatannya mudah, ringan. Anak-anak sudah komat masih di jalan. Ayo anak-anak, ayo. Kan amar ma'ruf. Ayo segera ke masjid. Belum wudu segera. Mudah. Ya. Masih berat ketika ada orang rokok di situ. Pak, jangan rokok Pak di situ. Apa enggak berokok? Masih berat antum. Kita berat kadang-kadang kalau nahi mungkar. Ya. Tapi dengan cara yang baik insyaallah, apa jemaah. Yang penting kita nyampaikan, urusan dikerjakan bukan urusan kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Nah, kita berarti apa? Sudah mengamalkan. Apa yang diamalkan? Amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah selamat. Siapa tahu mereka ngikuti ketika diajak kepada kebaikan, dicegah dari kemungkaran. Terutama masalah tasabbuh. Sehingga apa? Harapan kita. Harapan kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak boleh menjustifikasi, oh pasti begini. Itu namanya tazkiyatun, ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqwa. Jangan sok suci. Ya Allah yang beritahu siapa lebih bertakwa. Tapi harapan mudah-mudahan dengan seperti itu jadi kontribusi. Datangnya apa?
berkah. Jauhnya apa? Musibah, adab dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau orang mengatakan, nah sekarang terjadi di mana-mana, masa semua? Ya memang tidak semua berbuat dolim itu, sebagian. Ya, seperti yang sering kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yauzu jaisunil Ka'bah, fa idza kanu bi baida min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang, Allah musnahkan dari pertama sampai terakhir semua yang ada di situ. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa dimusnahkan semua dari pertama sampai terakhir? Padahal di situ ada orang-orang yang tidak bermaksud untuk merobohkan Ka'bah. Ada aswaquhum di situ, orang-orang yang jualan saja. Apa kata Nabi? Semuanya dihancurkan. Dari awal sampai terakhir, tapi nanti dari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau niat yang menghancurkan Ka'bah ya dapat dosa, kalau enggak ya enggak. Tapi di dunia dapat, itu ya dipersoalan. Paham di sini ya, di dunia. Ayo kita ini ya sebagai barangkali ya harus ada peduli korban bencana secara fisik kita bantu, betul itu harus jika memiliki kemampuan. Lebih-lebih peduli terhadap konsumsi hati, konsumsi jiwa, dari akidah, dari akhlak, dari ibadah. Ini para jemaah. Semoga Allah Ta'ala ya, memberikan kita kekuatan, taufik, pertolongan. Ya, kita itu ya nggak bosan-bosan ayo ngajak kebaikan, cegah kemungkaran. Terus kita melihat, ya nggak perlu nyari-nyari, yang kita lewati saja. Nggak perlu nyari ke sana kemari, yang kita lewat. Kita keluar dari rumah ke masjid, kita keluar rumah ke kantor, ke pabrik, ke warung, kemana saja ada. Jangan mas, jangan ya, ini para jemaah. Nah, kalau kita biarkan ya kita akan kena ancaman-ancaman tersebut. Semoga Allah Ta'ala ya menjaga kita semua kaum muslimin yang dapat musibah, semoga diberikan kesabaran, berikan ganti yang lebih baik oleh Allah Ta'ala. Semoga ada hikmah di balik musibah yang mampu untuk membantu. Silakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan beban saudaranya orang beriman dari urusan dunia, maka Allah akan ringankan beban dia pada hari kiamat. Nabi juga bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudara. Demikian, semoga bermanfaat. Kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Setiap kebaikan yang benar pasti telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan setiap amalan yang tidak mereka dahului, maka kebaikan itu bukan untuk kita. Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang pada hari itu bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Di tengah banyaknya amalan yang dianggap baik, Islam mengajarkan kita satu prinsip agung. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, niscaya mereka telah mendahului kita. Mari hadiri dan ikuti Tablik Akbar bersama Ustadz Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dengan tema Lau kana khairan lasabakuna ilai. Bab lanjutan. Perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma atau kesepakatan mereka dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah hanyalah ijma
sahabat. Ahad 6 Sya'ban 1447 Hijriah, 25 Januari 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga zuhur, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Jangan lewatkan majelis ilmu, karena satu langkah menuju majelis ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan